Shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan ya, minggu ini adalah berfungsi sebagai duta atau agen kerajaan surga. Berfungsi sebagai agen atau duta kerajaan surga ya. Nah, kita semua pasti udah paham lah apa itu agen, betul? Apa itu duta ya, kita pasti udah paham. Agen itu adalah, agen atau duta itu sama-sama mewakili atau sebagai perwakilan yang sah dari sebuah perusahaan, atau kalau duta itu perwakilan yang sah dari sebuah negara. Ya, itu namanya agen atau duta. Ya, kita tahu itu. Nah, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita mau belajar tentang memahami lebih lagi apa itu agen atau duta kerajaan surga. Nah, kalau kita nggak paham, kita nggak bisa berfungsi. Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa berfungsi. Nah, ternyata duta atau kerajaan surga, agen kerajaan surga atau duta kerajaan surga itu kita tahu, tapi belum tentu paham. Ya, nah kenapa kok bisa yakin belum tentu paham? Karena ini yang Tuhan ingatkan sama kita, berfungsi. Artinya Tuhan lihat belum banyak yang berfungsi sebagai agen dan duta kerajaan surga. Nah, jadi gini, kalau kita tahu status kita siapa, baru kita bisa menjalankan fungsi. Jadi fungsi itu ngikutin status. Ya. Nah, contohnya jadi begini maksudnya. Kalau kita tahu nih status kita sebagai seorang pedagang, sebagai businessman, nah kita akan berfungsi sebagai pebisnis. Karena kita tahu nih bahwa kita adalah seorang pebisnis. Kalau kita sebagai dokter, kita pasti akan berfungsi sebagai dokter. Karena sekali lagi status mengikuti fungsi. Apalagi misalnya ada yang sebagai penjual makanan, tukang masak. Nah, dia akan melakukan fungsinya sebagai dia memasak. Karena dia tahu saya adalah seorang tukang masak. Nah, kadang-kadang status inilah yang kita bawa kemana-mana. Bahwa saya seorang pedagang, saya seorang pebisnis, saya seorang guru, saya seorang dokter, saya seorang pendeta. Nah ini, jadi mereka akan melakukan fungsinya berdasarkan statusnya dia. Nah, sampai akhirnya, terus melakukan fungsinya sampai akhirnya, fungsinya ini jadi pekerjaan. Nah kalau udah ngomong pekerjaan, pasti urusannya dengan dapat uang, dapat gaji. Ya kan? Nah, kalau udah mulai bicara tentang uang dapat gaji, udah mulai dah tuh kadang-kadang persoalan-persoalan mulai datang, ya kan? Orang mulai menghabiskan banyak waktu untuk cari uang sampai akhirnya kesehatannya menurun, hubungan dengan keluarga jadi berantakan, atau ada mulai waktu yang terbuang. Ada banyak hal yang terjadi ketika orang melakukan statusnya dia sebagai pekerjaan. Ya kan? Nah, inilah yang terjadi. Gereja akhirnya kerjaannya cuma satu, ngurusin orang-orang yang punya persoalan-persoalan yang dicari karena mereka melakukan pekerjaan. Masalah utang, datang sama gereja. Masalah hubungan keluarga, minta tolong ke gereja. Nah, sampai akhirnya gereja itu banyak sekali menghabiskan waktu untuk nolongin orang-orang yang punya masalah di bidang itu. Nah, jadi ketika orang mulai tahu dia statusnya siapa dan mulai melakukan pekerjaan berdasarkan fungsinya, mereka mulai khawatir, ya muncul kekhawatiran, takutnya dapat duit, takut nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, banyak hal yang muncul. Nah, tapi Tuhan ingatkan, itu status kita di dunia. Kita punya status yang jauh lebih tinggi dari apa yang ada di dunia ini. Nah, status kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak Allah. Nah, kita punya status yang jauh lebih tinggi, yang seharusnya itu yang jadi prioritas. Yang harusnya menjadi prioritas. Karena kenapa harus jadi prioritas? Karena itu tentang perkara-perkara yang kekal. Kalau yang di bumi itu kan cari uang, jadi dokter, jadi guru, itu kan semua
urusan nggak kekal kan, sementara aja, kita mati selesai. Nah tapi yang status yang lebih tinggi yang Tuhan kasih tahu sama kita adalah status kita sebagai warga kerajaan surga yang jauh lebih tinggi, yang ini urusannya sama kekekalan. Nah Tuhan mau, nah ini yang harusnya jadi prioritas kita, ini yang harusnya, yang kekal ini harus jadi prioritas. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tolong dibuka. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah jadi artinya Tuhan udah bilang nih, kalau kita prioritaskan perkara kerajaan, ya carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, kamu nggak akan khawatir, nggak akan takut. Karena apa? Karena Tuhan akan menyediakan. Kerajaan itu akan menyediakan. Ada jaminan penyediaan, pemeliharaan Tuhan kalau kita prioritaskan tentang kerajaan surga. Nah, jadi kalau kita prioritaskan kerajaan surga, sebenarnya urusan-urusan yang namanya cari uang, urusan-urusan yang segala macam yang akhirnya ngejelimetin kita nih, sebenarnya Tuhan, kalau kita cari dulu kerajaan Allah, makanya urusan-urusan itu Tuhan akan sediakan semuanya. Itu janji Tuhan. Itu yang Tuhan katakan buat kita umat Tuhan. Nah, tapi kan manusia tetap mau melakukan apa yang status kita yang ada di bumi. Sibuk dengan status yang di bumi sampai kita melupakan status kita yang di surga. Nah, makanya Tuhan ingatkan, berfungsilah sebagai agen atau duta kerajaan surga. Karena kalau kita cuma tahu saya orang Kristen, saya tahu tentang kerajaan, tapi tidak berfungsi. Nah makanya ini Tuhan ingatkan, kalau berfungsi aja sebagai duta kerajaan surga atau sebagai orang-orang yang memahami tentang sebagai warga negara kerajaan surga, maka Tuhan bilang dia sediain. Gak usah khawatir tentang hari esok. Nah kita lihat, nah ini yang menjadi dasar firman Tuhannya, kita baca dulu ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini yang jadi dasar firman Tuhan untuk pesan Tuhan minggu ini. Nah jadi Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini adalah utusan Kristus ya. Utusan Kristus. Nah jadi artinya dari pesan Tuhan ini, Tuhan lagi ingatkan ini ada status kita yang kita abaikan nih. Nah yang kita gak berfungsi di dalamnya, makanya Tuhan ingatkan untuk itu. Nah saudara, jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir jadi duta kerajaan itu kayaknya itu ajaran baru deh. Enggak, sebenarnya itu bukan ajaran baru. Itu memang tujuan Allah dari awal. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-34, Matius 25 ayat yang ke-34. Nah, kita mau belajar dulu supaya kita tahu nih duta kerajaan Allah itu apa gitu loh. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini waktu ada penghakiman ya, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, ya kepada domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi hal perkara kerajaan itu udah sebelum dunia dijadikan, itu yang menjadi intensinya Tuhan. Yang menjadi pikiran, yang jadi purpose-nya Tuhan itu dari sebelum dunia dijadikan. Nah cuman kan banyak orang, akhirnya kan gereja tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah padahal itu sesuatu yang Tuhan udah sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Nah jadi dari sini kita paham ternyata gini, gereja itu nggak sama dengan kerajaan surga, beda. Jadi jangan kita pikir kalau kita ke gereja berarti kita udah ada di dalam kerajaan surga, nggak sama.
Karena kerajaan surga sudah ada jauh sebelumnya. Gereja baru, lebih baru. Kerajaan surga lebih lama. Nah jadi, tapi kerajaan surga ketika dia ingin menginvasi bumi, dia perlu sarana, dia perlu alat yang namanya dia pakai gereja. Tuhan pakai gereja untuk menjadi perwakilan Allah di bumi. Amin. Jadi gereja merupakan tempat di mana kerajaan Allah bukan tempat sih, bahwa gereja itu akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi perwakilan Allah di bumi. Jadi menjadi perwakilan Allah di bumi. Nah ini mesti kita pahami dulu ya, menjadi perwakilan. Nah kita selalu berpikir menjadi duta atau menjadi perwakilan Allah tuh artinya kita mesti jadi orang yang jujur, yang baik, jadi orang yang benar-benar punya moral yang baik supaya orang lihat, oh ada ini orang perwakilan dari kerajaan sorga nih. Nah bagaimana tingkah laku kita, sikap kita mewakili kerajaan sorga? Enggak saudara, orang dunia pun, agama yang lain pun banyak yang jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Apakah mereka mewakili kerajaan surga? Enggak ya. Nah, kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggrisnya, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang, di atas bumi ini. Tuhan akan mendirikan gereja sebagai apa? Sebagai perwakilan Allah di bumi. Ya, dan kerajaan maut artinya kuasa kegelapan, kematian tidak akan bisa menghancurkan ini. Nah, ini yang mesti kita pahami ya saudara. Jadi gini, waktu Adam jatuh dalam dosa, itu bukan cuma sekedar dia jatuh dalam dosa karena makan buah terlarang, bukan. Waktu Adam jatuh dalam dosa itu, ini artinya gini, perwakilan, dia kan ditempatkan Allah di bumi untuk menjadi duta kerajaan, menjadi perwakilan Allah di bumi. Tapi dia gagal. Jadi kejatuhan Adam itu artinya gini, bukan masalah dosa, tapi membicarakan tentang perwakilan Allah di bumi, gagal. Kenapa bisa gagal? Karena Roh Kudus meninggalkan. Nah kalau perwakilan Allah di bumi gak punya hubungan, karena tidak ada Roh Kudus, tidak ada hubungan dengan pusat, pemerintahan pusat, bagaimana komunikasi? Bagaimana Tuhan mau kasih tahu ini dan itu, ada perintah-perintahnya, atau kita mau ngomong sesuatu, udah gak ada hubungan. Jadi boleh dikatakan bahwa perwakilan Allah di bumi pada waktu Adam itu benar-benar udah gak ada komunikasi dengan surga. Nah jadi betapa pentingnya kalau kita bicara tentang menjadi duta kerajaan Allah itu harus punya hubungan dengan pusat. Pemerintahan pusat tuh harus selalu ada hubungan. Nggak boleh terputus hubungan kita dengan pusat. Makanya saudara, nah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma sekadar dimateraikan dengan Roh Kudus, tapi harus penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah, ya dengan Roh Kudus inilah kita bisa berkomunikasi dengan negara pusat. Dengan surga. Nah jadi, apa itu duta kerajaan? Ya, apa itu duta kerajaan? Nah Tuhan akan mendirikan gereja. Nah gereja itu dalam bahasa Yunani namanya eklesia. Ya. Jadi Tuhan tuh waktu Tuhan bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini Tuhan Yesus itu pakai istilah Yunani, pakai istilah yang sudah dikenal sama orang-orang pada waktu itu. Bahwa kalau orang bilang eklesia, orang udah tahu pasti ini urusan pemerintahan. Nah jadi Tuhan bilang aku akan mendirikan eklesia. Nah eklesia itu kan yang nemuin kata gereja itu bukan Tuhan, bukan dicetuskan oleh Yesus. Tapi eklesia itu adalah kata yang dicetuskan oleh orang Yunani. Nah kata dan eklesia ini akhirnya dipakai sama
eh, Romawi, kerajaan Romawi pada waktu itu ya. Untuk apa? Nah ini, jadi eklesia itu dipakai sama Caesar ya. Caesar itu adalah pemimpin kerajaan Romawi yang paling tinggi, itu namanya, kalau kita tuh kaisar, tapi di zaman dulu tuh dibilangnya Caesar. Nah dari Caesar inilah akhirnya jadi muncul kata kaisar, muncul kata tsar, tsar, tsar gitu ya. Nah sebenarnya dari itu. Nah dipakailah oleh kerajaan Romawi ini istilah eklesia. Nah eklesia itu apa artinya? Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang pilihan yang dipilih untuk duduk bersama dengan Caesar supaya bisa menyerap apa yang ada di dalam pikirannya Caesar. Paham? Jadi di atas, jadi Caesar ini panggil orang-orang ya, panggil orang-orang untuk bersama orang-orang pilihan nih, tentu orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan untuk masuk ke dalam kabinetnya dia. Nah duduk bersama ini bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa lama banget ini duduk bersama, supaya apa? Orang-orang yang sudah dipilih ini bisa menyerap apa yang ada di dalam pikirannya si Caesar ini. Nah jadi si Caesar ini punya pikiran apa? Orang bisa mesti paham nih. Supaya apa? Supaya dia bisa buat itu yang namanya law ya, bisa bikin undang-undang, bisa bikin aturan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya si Caesar. Kadang-kadang kan si Caesar ngomong apa? Nah, apa sih maksudnya? Apa nih maksudnya? Tapi mereka spend time dengan Caesar untuk apa? Bisa memahami nih apa yang sebenarnya Caesar mau. Nah, makanya kemarin minggu lalu kita diingatkan jangan cuma sekedar saat teduh. Kalau saat teduh doang kita cuma baca Alkitab dan kita cuma doa, menyampaikan permohonan kita. Nah tapi dikatakan harus apa? Ingat gak? Harus devotion. Kita harus bisa nyerap, harus bisa memahami apa yang menjadi pikirannya Tuhan sebagai gerejanya Tuhan, sebagai umatnya Tuhan. Harus bisa menyerap itu. Nah makanya kan kalau kita pikir-pikir ya, pesan Tuhan yang ada di tempat ini kadang-kadang kok nggak sama, beda banget kan sama orang-orang yang gereja-gereja yang lain. Kok ini bicara tentang kuasa eksponensial. Ini bukan khotbah biasa, bukan pesan biasa, tapi inilah yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Yang Tuhan mau supaya, ayo ini pikiran gua nih, nah sok lu tangkep ini yang gua mau. Nah sayangnya kan yang menyerap ini kan cuma Bapak Gembala. Nah yang Tuhan mau semuanya harus bisa nyerap pikirannya Tuhan. Nah jadi menjadi duta kerajaan itu bukan cuma sekedar kita harus baik, utang kudu bayar, kita harus jujur, kita harus jadi orang yang sangat lemah lembut, baik hati, murah hati. Bukan cuma itu. Orang dunia pun, agama lain pun bisa. Tetapi yang terpenting menyerap pikirannya Tuhan. Memahami pikiran dan rencananya Tuhan. Itu yang jauh lebih tinggi. Dan duta kerajaan itu harus tahu banget. Gak boleh tuh yang namanya nanti jadi duta kerajaan, dia punya cara pikir sendiri nih, punya ide sendiri, gak bisa. Nah itu yang dilakukan, makanya itu yang terjadi sama Nuh. Kenapa Nuh bisa membangun bahtera sampai begitu sempurna sesuai dengan pesan Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di kehendak Tuhan. Dia menyerap semua. Dia nggak ganti dengan, wah pikiran menurut gua nih kayu ini mah berat, gua mau ganti sama kayu yang lebih ringan. Enggak. Dia udah betul-betul sejalan dengan pikiran Tuhan. Itu yang namanya keintiman itu. Nah duta itu bukan cuma sekedar orang baik. Bukan cuma sekedar orang benar, tapi orang yang paham betul sama pikirannya Tuhan. Berubahlah akal budimu supaya kamu bisa tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Tuhan. Ini jadi duta ini bukan cuma sekedar kita tidak nyanyi lagu dunia, enggak, bukan cuma itu. Utang kudu bayar, enggak, bukan begitu. Agama lain pun ngajarin yang seperti itu.
tapi menyerap pikiran Tuhan. Nah kadang-kadang yang pikiran Tuhan tuh, yang di dalam pikiran Tuhan kan buat orang dunia kadang-kadang, kok jahat sih Tuhan? Kok Tuhan gak bener? Ya memang itulah pikiran Tuhan. Gak bisa kita ganti dengan pikiran kita. Jadi menjadi duta itu bukan semata-mata cuman kasih influence. Tapi kitalah kerajaan Allah yang ada di bumi itu. Makanya waktu Yesus datang, bertobatlah karena Yesus sudah datang. Betul gak? Enggak, betul gak? Bertobatlah karena Yesus sudah ada. Bertobatlah karena anak Allah sudah hadir di tengah-tengah kamu. Enggak. Yesus bilang bertobatlah. Kerajaan Allah. Dia betul-betul bukan mewakili. Ya dikatakan dia adalah kerajaan yang ada di bumi itu. Karena apa? Menyerap semua. Apa yang jadi rencana Tuhan, jadi rencana dia. Yang menjadi kehendak Tuhan, jadi kehendak dia. Apa yang Tuhan mau, apa yang rencanain Tuhan, semuanya dia tahu. Dia mulai menjalankannya. Itulah fungsinya duta kerajaan sorga. Makanya kita kemarin diingatkan, devotion. Harus ada di kaki Tuhan, harus ngerti pikirannya Tuhan. Bukan cuma jadi orang baik dan orang benar. Kadang-kadang orang benar menurut kita benar. Tapi menurut Tuhan itu bukan, stop, itu bukan yang gue mau. Stop, itu bukan gue yang mau. Nah ternyata gini loh, jadi duta itu bukan cuma nggak semudah yang kita bayangkan. Kita memang bisa pakai gambaran duta yang ada di bumi kan. Kita bisa pakai gambaran itu. Tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi kalau kita merenungkannya dari kata eklesia ini, ya, kata eklesia ini, di mana Caesar bersama-sama dengan orang-orang pilihannya yang dia pilih ini untuk duduk bersama, bisa bertahun-tahun bersama. Untuk apa? Orang-orang yang bersama-sama ini bisa nyerap, bisa memahami betul cara pikirnya Caesar, dituangkan sebagai law, sebagai aturan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau udah menyerap pikirannya Caesar atau menyerap pikirannya Tuhan, apa yang kita lakukan orang bisa gak suka loh. Kok gitu sih? Tapi itu pikirannya Tuhan. Tidak selalu menyenangkan orang banyak. Yang Tuhan lakukan gak selalu menyenangkan manusia. Mungkin karena kita menyerap pikirannya Tuhan, kita bisa dibenci sama orang. Karena tidak sama pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Itulah duta. Makanya Tuhan ingatkan kita. Nah, masalah beberapa minggu yang lalu pesan Tuhan tentang kuasa eksponensial. Masih ingat gak kuasa yang Tuhan kasih tahu nih, di dalam kita anak Tuhan punya kuasa eksponensial. 1 orang bisa mengalahkan 1000, 2 orang bisa mengalahkan 2000, betul? Salah. 2 orang bisa mengalahkan 10.000. Kuasa eksponensial. Nah kalau kita tidak berfungsi, kuasa itu gak jadi apa-apa. Kuasa itu gak jadi apa-apa dan tidak ada pengaruhnya apa-apa. Jadi berfungsi itu penting gak? Penting, sangat penting. Tapi mesti paham dulu status kita apa dan apa bagaimana. Makanya kita bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Nah itu yang Tuhan ingatkan. Ayo devotion sama Tuhan. Ayo punya waktu untuk datang sama Tuhan. Spend waktu sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa nyerap. Bisa memahami cara pikirnya Tuhan. Bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita baca di Alkitab ini, kita gak ngerti loh. Kalau kita belum menyerap pikirannya Tuhan. Makanya ini Alkitab 1000 gereja bisa 1000 pengertian. Tapi yang Tuhan ingatkan sama kita. Kita cuma gereja kecil saudara. Tapi ini Tuhan ingatkan sama kita. Berfungsi sebagai duta. Amin. Ternyata jadi duta itu enggak sekedarnya. Bukan jadi duta itu bukan jadi orang baik, orang benar saja. Tapi harus memahami itu. Sebagai gambarannya gini, ada satu kisah ini mah sebagai pengetahuan aja. Kalau saudara pernah ngisi teka-teki silang atau pernah ikut misalnya pertandingan apa gitu ya, suka ditanya negara di Asia
satu negara di Asia Tenggara yang satu-satunya tidak pernah dijajah oleh bangsa barat atau bangsa asing. Ada yang tahu nggak? Negara di Asia Tenggara yang satu-satunya tidak pernah dijajah oleh bangsa asing atau bangsa barat. Thailand. Thailand. Nah, kenapa nih Thailand gak pernah dijajah? Sedangkan semua tuh Malaysia dijajah, Indonesia, Singapura, ya pokoknya negara-negara Asia Tenggara. Nah dia enggak loh. Kenapa dia enggak? Nah ternyata gini loh. Ini mah cuma buat pengetahuan aja ya. Ternyata Thailand yang pada waktu itu yang namanya Siam ya, tidak pernah dijajah itu karena gini. Karena pada waktu itu rajanya yang bernama Raja Mongkut dan putranya yang bernama Chulalongkorn. Ini dua orang ini pikir nih, waduh, kalau sampai negara Eropa menginvasi, menjajah kita nih, datang nih untuk menjajah Thailand, kita nggak punya kekuatan, nggak punya power. Wah, kalau udah dijajah nih pasti, waduh, pasti hidup kita sulit nih gitu. Apalagi ngelihat Indonesia dijajah sama Belanda, pasti jadi sulit mungkin gitu ya. Nah jadi dia mulai mengambil cara pikir, mulai berpikir gimana caranya nih supaya mereka tidak dijajah, tidak dikuasai oleh negara Barat. Nah mereka mulai belajar, mempelajari negara Barat. Kalau nggak salah gitu Prancis atau apalah. Pokoknya dia waktu itu dia mempelajari bahasanya, dia pelajari. Bukan hanya dipelajari, dikuasai. Kulturnya dipelajari. Cara makannya, pendidikannya, berpakaiannya, militernya, semuanya dia ubah. Dia melakukan perubahan total di Thailand ini. Untuk apa? Dia ngikutin nih apa yang negara Barat itu punya, dia lakukan, ubah semuanya. Nah sampai satu hari perwakilan dari negara Barat itu datang ke Thailand, duduk makan bersama dengan raja dan anaknya dan putranya. Waktu mereka duduk bersama, mereka melihat, wih, bahasa Inggrisnya lancar, udah ngomong, udah bentes banget gitu. Cara makannya, berpakaiannya. Nah, jadi si negara Barat ini yang mau menginvasi, mau menjajah, wah ini udah nggak perlu dirubah nih, karena memang dia mah udah sama kita tuh udah sama banget. Nah jadi dari sini pelajaran dari sini adalah yang kita pelajari gini, kenapa surga mau mengkoloni dunia, kenapa surga mau sampai menaruh perwakilannya, karena memang bumi udah jauh banget dari rencana Tuhan. Kecuali bumi bisa mempelajari ini apa yang terjadi, yang surga punya dipelajari, tapi memang nggak gampang. Beda sama Thailand yang cuma mempelajari satu negara doang gitu. Tapi ini kan kita harus belajar tentang isi hati Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, mudah-mudahan nangkep ya, mudah-mudahan pas, karena saya mau nerangin ini juga saya juga agak kadang ngajarinya agak bingung juga ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa tangkap ini, bahwa menjadi duta itu ternyata sebuah pekerjaan yang harus diseriusin. Dan Tuhan ada janji, kalau kita memang betul-betul menjadi dutanya Tuhan, kita mendahulukan pekerjaan kerajaan sorga, ada janji Tuhan, kamu segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Perkara apa yang kita lagi pusingin, Tuhan akan tambahin. Bukan tambahin masalah, maksudnya Tuhan kasih cara, Tuhan sediakan semuanya. Ada penyediaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bagian kita adalah sama seperti orang-orang yang duduk di kabinet untuk bersama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu apa? Devotion. Kasih waktu dari hidup kita yang begitu panjang 24 jam. Punya devotion sama Tuhan. Supaya kita paham nih yang Tuhan mau dari hidup kita. Apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Apa yang Tuhan mau dari hidup keluarga saya. Apa yang Tuhan mau dari hidup di lingkungan saya. Ada banyak pekerjaan yang Tuhan menyatakan melalui kita. Karena kita adalah kerajaan Allah yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.